Halo, selamat pagi teman-teman YouTuber. Pada pagi ini kita kedatangan mobil Avanza ya, yang kata pemiliknya akinya selalu tekor setiap 3 hari sekali. 3 hari tidak dipanasin akinya langsung tekor, padahal akinya sudah baru, sudah diganti baru. Dan kali ini kita akan cari penyebabnya dari apa. Untuk tes sederhana, kita coba dulu pakai ini lampu kecil ini ya, yang buat lampu senja mobil atau motor itu caranya gimana, yuk kita lanjutkan. Yang pertama-tama kita tes dari min bisa, dari plus juga bisa, tapi lebih gampangnya dari yang minus ya. Ini kalau saya pasang nanti kok lampunya hidup, berarti ada kebocoran di arus listriknya. Harusnya kalau ini dipasang lampunya tidak hidup pun paling sebentar, beberapa detik, begitu terus mati. Tapi kalau hidup terus berarti ada arus yang bocor. Kita copot dulu akinya. Ini kabelnya 2, yang satu dapat yang ini, dan yang satu dapat yang minus aki. Nah, ini kan kelihatan hidup, dengan catatan kondisi pintu harus tertutup semua. Jadi kita bisa mengetahui kalau ada arus yang bocor. Nah, ini lampunya masih nyala ya, padahal ini udah nyambung. Yuk kita cari tahu. Biasanya yang bikin arus bocor itu dari sistem kelistrikan yang tambahan sendiri ya teman-teman. Seperti dari audio, dari remote, modul remote yang tambahan sendiri ini sangat rawan, biasanya sering ada kebocoran arus. Nah, gimana caranya mengetahui apanya yang bocor? Pertama-tama kita harus melepas satu-satu perangkat yang tambahan itu tadi. Ini masih kelihatan ya, yang lampunya masih hidup. Jadi dari dalam kelihatan masih hidup lampunya. Kelihatan ya teman-teman, kalau lampunya masih hidup. Kita coba copot dulu modul alarmnya. Kelihatan ya teman-teman, lampunya masih hidup. Memang ini tak bikin di sini biar kelihatan. Kita coba copot dulu modul alarmnya. Dan kita lihat lagi lampunya masih hidup atau tidak. Dan ternyata lampunya masih hidup, berarti modul alarmnya masih aman. Coba dipasang lagi. Dan untuk tes yang kedua, biasanya dari audio. Ini audionya. Ini keluhannya audionya mati. Sama pemiliknya audionya katanya mati. Biasanya itu audio kalau sudah error itu memang arusnya bocor. Kita coba tes dulu. Kita copot soketnya.
kita copot, terus pintunya kita tutup biar gak ada switch yang nyala. Nah ini saya copot ya teman-teman, dan ternyata ketahuan lampunya mati, berarti arus yang bocor dari head unit. Nah ini hidup klip-klip pas waktu alarm nyala. Dia memang ada, kalau ada beban dia itu hidup lampunya. Ini kalau ada beban lampunya hidup, kalau tidak ada beban netral dia harusnya mati, kayak seperti ini mati. Kita coba lagi tancapkan soket head unitnya. Dan ternyata nyala lagi teman-teman. Ini sudah ketahuan kalau yang bikin aki tekor 3 hari nggak nyala, 3 hari nggak dinyalakan mesinnya, akinya langsung tekor, itu dari head unitnya yang sudah tidak bagus ya teman-teman. Sudah bocor, arusnya di dalam sudah bocor. Memang harus diganti. Kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki ke tukang elektro. Kalau nggak diperbaiki ya mending diganti saja. Oke teman-teman, begitu dulu videonya. Ini untuk pengetesan sederhana mencari arus yang bocor dari kelistrikan mobil. Oke, terima kasih. Sekian dulu videonya. Sedikit tambahan ya teman-teman, untuk head unit yang masih bisa hidup tapi arusnya bocor, bisa diakali dengan arus yang standby dipindah ke yang ACC. Head unit itu arusnya ada arus standby-nya ada 2. Yang merah ini dapat ACC, kontak ACC ini. Jadi di kontak pertama ceklek itu, ini ada arusnya. Kalau di off kan ini mati. Nah terus yang satu yang kuning ini itu dapat arus standby di aki. Jadi ini langsung, ini misalnya dipakai tes lamp dia langsung hidup. Ini yang kuning ini. Kalau head unitnya itu masih bisa hidup, masih bisa nyala normal, tapi arusnya bocor, bisa diakalin. Ini yang kuning ini diputus saja. Terus ini yang ini dipotong, disolasi, gak usah digunakan. Dan yang ini, yang dapat head unit ini disatukan sama yang dapat ACC. Jadi dia begitu kontak off, dia langsung putus semua arusnya. Di sini itu tidak ada arus, sudah putus semua. Nah minusnya ganti kalau head unit baru saja dihidupkan, biasanya kembali ngeriset lagi. Itu sih cuma solusi murah ya teman-teman, buat yang belum punya uang, buat sementara bisa. Tapi kalau memang kembali menormalkan kembali head unitnya, ya memang harus ganti. Ini nanti difungsikan lagi bisa. Udah seperti itu videonya kali ini. Ini masalahnya sudah ketemu ya. Mau tak rakit dulu dan mau saya tes lagi. Oke teman-teman, setelah kita rakit semua sudah rapi ya, kita tes lagi. Posisi kontak off, cabut aja, pintu ditutup, terus kita tes. Biasanya lampunya nanti hidup sebentar lalu mati, tapi kalau masih nyala terus berarti masih tidak normal ya, masih bocor sebelumnya. Kita tes dulu. Ini sudah saya pasang ya, ini ditempelin ke sini. Nah ini nyala tapi redup sekali, tapi sebentar beberapa detik mati. Berarti ini sudah normal, tidak ada kebocoran arus. Nah itu tadi remote-nya dia alarmnya nyala, tweet, itu ada beban, dia nyala sebentar tapi lalu mati lagi.